Halo semuanya, kita kembali lagi di kelas Adobe Illustrator Camp Batch 1. Nah, sebelumnya setelah kita belajar modul 1 dan juga modul 2, sekarang kita akan belajar mengenai modul 3, mengenai membuat bentuk dan juga garis. Nah, di Adobe Illustrator itu sendiri, kita itu bisa membuat bentuk dengan beberapa tools. Nah, di modul kali ini, aku akan memperkenalkan beberapa tools yang dapat digunakan untuk membuat suatu shape, yaitu yang pertama ada Shape Tool, ada Shape Builder Tool, Pen Tool, Curvature Tool, dan juga ada eh, tools pendukung, yaitu Selection Tool dan juga Direct Selection Tool. Nah, kita langsung aja ke software Adobe Illustrator-nya. Nah, pindah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah ada di Adobe Illustrator-nya. Nah, teman-teman dan kakak semua juga mungkin bisa buka aplikasinya dan siapin file baru dengan ukuran uh, 1:1 atau 1080 kali 1080 untuk kita latihan menggunakan beberapa tools. Nah, sekarang kita perkenalan dulu terlebih dahulu dengan rectangle tool atau shape tool. Nah, jadi di shape tool di Adobe Illustrator ini kita itu dapat membuat sebuah shape atau bentuk secara langsung dengan shape-shape yang sudah disediain sama Adobe Illustrator. Nah, di Adobe Illustrator sendiri itu mereka menyediakan 5 bentuk. Yang pertama ada rectangle tool, lalu ada rounded rectangle tool, ya itu persegi, cuman mereka memiliki eh, sudut yang tumpul. Lalu ada ellipse tool untuk lingkaran dan oval, ada polygon tool yang bisa digunakan untuk membuat shape dengan berbagai eh, dengan jumlah segi yang bermacam-macam seperti contoh segitiga, segi 5, lalu juga ada star tool. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk menggunakan dari shape tool ini? Nah, kita contohin terlebih dahulu dengan rectangle tool. Nah, cara untuk membuat bentuk dengan shape tool ini, caranya yaitu dengan klik, lalu drag atau seret menjauhi titik tadi, hingga nanti ada garis biru ini dan nanti bisa shape-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan, terus kita lepas kayak gitu. Nah, nanti secara langsung, nanti shape-nya akan langsung terbentuk nih, rectangle gitu. Nah, itu kita juga bisa lihat di bagian bawah kanannya ini juga ada ukuran width dan height atau lebar dan tinggi dari si eh, shape-nya ini. Nah, kita juga kalau misalnya kita mau membuat shape yang bentuknya itu presisi atau kayak contohnya seperti persegi ataupun lingkaran gitu, kita juga bisa membuat dengan cara kita tekan Shift di keyboard, lalu eh, klik dan drag, nanti bentuknya akan menjadi persegi. Contohnya kita akan coba dengan lingkaran juga. Bila kita membuat lingkaran ya, tinggal tekan Shift, lalu klik dan drag seperti ini. Nanti hasilnya akan presisi seperti itu. Nah, selain membuat dengan cara yang tadi, di Shape Tool ini kita juga bisa membuat dengan cara lainnya. Nah, yaitu dengan cara klik satu kali pada artboard, lalu nanti akan muncul panel seperti ini. Nah, panel seperti ini itu nanti kita bisa mengatur lebar dan juga tinggi dari bentuknya. Nah, dengan cara yang ini kita itu bisa membuat spesifik dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, misalnya aku mau membuat rectangle atau persegi dengan ukuran yang sama kayak artboardnya. Kita tinggal klik aja ukuran artboardnya berapa. Misalnya 1080, berarti kita klik 1080, terus kita klik OK. Nanti bakal langsung kebuat shape sesuai dengan ukuran yang tadi kita input. Nah, ini juga setiap panelnya itu tadi bisa berbeda-beda sesuai dengan shape-nya. Contohnya rounded rectangle tool. Kita klik ini. Nah, dia ada corner radius. Jadi misalnya apa nanti cornernya atau sudutnya itu melengkung seperti apa. Contohnya aku pakai ukuran yang ini ya. Aku klik. Nah, nanti oh dia jadinya melengkung banget gini atau tuh. Nah, misalnya ellipse tool juga beda lagi. Nah, misalnya juga polygon. Aku mau coba buat segitiga. Nah, itu kita tinggal
Ya, input ukurannya berapa, misalnya 1080. Terus habis itu eh, kita mau buat segitiga tadi tinggal klik oke. Nanti langsung ke bentuk gini. Ini radiusnya tadi. Gitu. Ini juga kalau misalnya statul juga sama. Ini poinnya atau jumlah eh, poin-poinnya itu. Nah, jadi 5 ini 10 gitu. Kita misal mau buat segi 5 tinggal 5. Dan jadi seperti itu. Nah, itu tadi mengenai shape tool atau ya rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, rounded rectangle tool, dan star tool. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke tool selanjutnya yaitu adalah shape builder tool. Nah, apa sih sebetulnya shape builder tool ini? Nah, kalau shape builder tool ini merupakan tool yang membantu kita untuk membuat suatu objek yang lebih kompleks dengan menggunakan shape-shape atau bentuk-bentuk yang sederhana itu tadi yang ada di shape tool. Jadi kita itu akan bisa menggabungkan, memotong, dan juga memisahkan bentuk bidang ataupun juga garis. Nah, aku akan eh, contohkan terlebih dahulu bagaimana caranya untuk menggabung suatu shape. Nah, aku mau mencoba untuk membuat panah. Caranya itu, misalnya kita siapkan dulu nih shape-nya. Ada rectangle, persegi panjang, terus kita siapkan di polygon tool. Aku mau buat segitiga, ini tadi kebesaran, nggak apa-apa. Terus kita sesuaikan aja ukurannya pakai selection tool, kita ubah ukurannya, terus kita rotate juga dengan selection tool kayak gini. Nah, terus habis itu nanti kan udah gini. Dan dalam di shape builder tool itu, kita pastikan kalau shape yang mau kita gabungkan itu atau kita pisah itu harus saling bertumpukan. Nah, setelah itu kita select semuanya dengan cara drag, lalu pastikan semuanya masuk ke dalam kotak ini dengan selection tool. Nah, nanti semuanya terseleksi, nanti ada garis birunya gini, terus kita ke shape builder tool, nah atau shift plus M di keyboard, terus nanti gini, nanti kita langsung klik lalu drag dan pastikan semua shape-nya itu yang mau kita gabung terkena sama si kursor yang kita drag ini atau eh, garis yang ada di sini. Nah, langsung nanti ke proses dan jadi bentuk panah yang menggabung jadi satu. Karena tadi terpisah, ini jadi menggabung jadi satu. Nah, selain menggabungkan di shape builder tool ini, kita juga bisa membuat shape dengan cara memotong atau menghilangkan bagian shape yang lainnya, bagian bidang yang lainnya. Contohnya, aku mau membuat bentuk bulan. Nah, kalau bentuk bulan kita siapkan dulu, misalnya lingkaran dengan kayak gini. Nah, misalnya nih kita mau nge-copy atau menduplikat si shape-nya ini, kita nggak usah pakai copy Ctrl C dan Ctrl F, kita juga bisa pakai dengan tekan Alt di keyboard, terus kita drag si shape-nya ke samping kayak gini, menjauh gitu. Nah, jadi ini ada dua bentukan ya. Terus kita tata aja untuk membuat bulan tuh kayak gimana. Nanti karena yang mau aku ambil yang bagian kiri bawah ini, kita tata seperti ini. Dan pastikan juga bahwa semuanya saling bertumpukan, terus kita seleksi dengan selection tool. Nah, terus kita ke shape builder tool, terus kayak klik alt di keyboard, terus drag kayak tadi kita gabung, tapi kita drag kayak gini. Nah, kita drag di bagian yang mau kita potong aja, yang mau kita hilangkan aja. Terus kita copot alt sama kliknya. Nah, kita ulang lagi, kita potong. Nah, kayak gini. Nah, langsung deh akhirnya terbentuklah bentuk bulan dengan cara kita tadi memotong atau menghilangkan shape lainnya. Nah, selain kita bisa menggabungkan dan juga memotong, kita itu juga bisa dengan cara memisahkan atau mengekstrak dari bentuk. Nah, kali ini aku mau mencoba buat bentuk daun nih dengan cara menggabungkan dengan cara memisahkan dua lingkaran. Caranya kita buat dulu lingkarannya, shift di shape tool tadi, terus kita klik shift, terus kita klik alt, kita duplikat, kita klik alt. Nah,
Terus kita select semuanya dengan selection tool. Nah, ini kan ada nih bagian yang udah ke select nih, bagian tengah ini kan bentuknya mirip daun ya. Nah, aku mau coba buat daun dari situ. Nah, kita nanti ke shape builder tool. Kalau udah, kita langsung klik aja satu kali. Klik kayak gini. Terus kita ke selection tool atau klik F. Gini, terus kita klik random aja, kita pisah. Kita jangan seleksi semuanya, terus kita klik aja si daun ini. Terus kita tarik dan kita pisahin. Nah, dengan gitu tadi kita udah misahin si lingkaran ini, misahin bagian tengah lingkaran ini, jadi bentuk daun kayak seperti ini. Kita tabelin aja. Ini kayaknya bisa. Nah, kayak gini. Jadi kita ini bisa dihapus atau kita hilangin atau gimana sesuai dengan kebutuhan. Nah, udah kebentuk nih daunnya kayak gitu. Nah, kita akan lanjut. Nah, itu tadi mengenai yang shape builder tool. Nah, kita akan lanjut ke tools selanjutnya. Tapi sebelum itu aku mau jelasin terlebih dahulu mengenai tools pendukungnya yang tadi yaitu ada selection tool dan juga direct selection tool. Nah, kalau yang selection tool sendiri itu kita itu bisa itu tuh digunakan untuk menyeleksi objek, kita juga bisa merotasi objek, lalu juga mengubah ukuran objek, begitu. Dan juga ya memindahkan objek ya. Misalnya ini, aku mau merotasi, kita pakai selection tool, kita bisa ini, kita bisa eh, rotasi, kita bisa ubah ukurannya juga. Terus misalnya aku mau menyeleksi dua objek kita, duplikat dengan Alt, kayak gini, aku mau menyeleksi dua objek ini. Kita bisa pakai drag, drag gitu ya, seret gitu, gini, gini, atau juga bisa kita seleksi dengan pakai shift gitu. Jadi klik satu, terus tekan shift di keyboard, lalu tekan dua-duanya, terus seleksi. Jadi poin utamanya selection tool itu untuk seleksi. Gitu. Nah, terus apa yang selanjutnya itu ada direction selection tool. Itu apa sih gunanya? Apa sih yang membedakan dari selection tool? Nah, kalau selection tool ini, direct selection tool ini digunakan untuk mengedit anchor point dan juga bisa untuk mengubah lengkung dari suatu bentuk dan juga mengubah arah eh, lengkung gitu. Nah, jadi ini shape-nya udah ada kan ya. Nah, terus kan aku tadi bilang itu mengedit anchor. Nah, anchor point itu sebetulnya apa sih? Anchor point itu adalah yang biru di bagian sini, biru kecil ini. Jadi anchor point itu adalah titik-titik yang membentuk si bentuk ini tadi. Nah, secara lengkapnya anchor point itu adalah titik pada objek vektor yang mengendalikan bentuk dan arah pad. Jadi setiap garis atau bentuk vektor di Adobe Illustrator itu terdiri dari sejumlah anchor point yang mengontrol bentuk, arah, dan kelengkungan dari jalur tersebut. Jadi kita bisa ubah dan kita bisa edit. Nah, selain angkor, ini angkor kan ada tulisannya, itu ada yang namanya pad. Nah, pad itu adalah garis objek yang membentuk semua objek vektor. Jadi kayak pad itu terbentuk dari angkor ketemu angkor. Jadi ini pad, ini angkor yang ada di pojok sini, yang warna ada birunya ini, yang kotak biru ini, dan pad itu yang garisnya ini tadi. Jadi pad ini bisa lurus, bisa juga kurva atau melengkung. Nah, terus gimana cara kita mengedit si Anchor ini dengan menggunakan Direct Selection Tool? Nah, cara memindahkan atau mengeditnya itu dengan cara klik aja Anchor-nya, satu kali gini, klik. Terus kita drag atau seret gini. Nah, kita bisa nih, nah kita ubah gini kan, jadi segitiga, sama eh, jadi tiga siku-siku, atau mau diubah kayak gini. Kita juga bisa ubah dua anchor dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ini, klik, terus klik shift. Nah, ini juga kita bisa ubah kayak gini, kayak gitu. Jadi itu kita bisa mengubah si anchornya itu. Kita bisa pindahkan. Gitu. Nah, di direct selection tool ini, selain kita bisa pindahin si anchornya, kita juga bisa mengubah sudut dari si shape ini. Misalnya ini kan persegi ya, sudutnya lancip. Aku mau membuat jadi rounded atau melengkung gitu. Caranya itu mudah, yaitu dengan klik yang ada di ini, lingkaran kecil yang ada di pojoknya sini. Tuh, kayak gitu. Nah, ini
kita tinggal drag ya, seret ke dalam kayak gini. Nah, kayak gini berubah sih lengkungannya jadi rounded. Nah, di direct selection tool ini kita bisa mengubah sudut dari bentuknya ini ke tiga mode. Yang tadi itu jadi rounded kayak gini. Terus yang kedua, kita bisa ubah jadi melengkung ke dalam dengan cara ini kita udah pasin kursornya atau mouse-nya di si lingkaran kecil ini, terus klik atau pencet Alt di keyboard, terus klik satu kali di si lingkaran itu tadi. Terus kita tarik aja, kayak tadi yang awal. Nah, jadinya melengkung ke dalam ini. Dan yang satunya lagi, cara ngeklikinnya sama, pencet Alt, pastikan kursor udah di lingkaran kecil, lalu klik lagi satu kali lagi, terus tinggal tarik. Nah, kita bisa buat bentuk diamond atau melengkungnya itu jadi, sudutnya itu jadi kayak masuk ke dalam kayak gitu. Nah, selain memindahkan atau mengedit anchor, point, nah, dan juga mengubah lengkung atau sudutnya si shape, si direct selection tool ini juga bisa digunakan untuk mengubah eh, arah dari direct selection tool, arah lengkungnya si bentuk itu tadi. Nah, caranya itu yaitu dengan kita siapkan terlebih dahulu bentuk yang melengkung ya, gini. Terus kita klik direct selection tool. Nah, itu kita klik aja satu kali di anchor point-nya. Klik gini. Nanti akan muncul yang namanya handle. Nah, si handle ini tuh digunakan untuk mengubah arah lengkungnya itu tadi. Nah, kita bisa ubah si anchornya ini atau mengubah si arah lengkungnya dari handle. Misalnya aku mau yang bagian kiri atas itu rada masuk ke dalam, kita tinggal klik yang ini, gini, terus gitu. Bisa diubah kayak gitu, kita sesuaikan. Oh ya, nah yang tadi itu waktu kita mengubah lengkung itu kita juga bisa buat merubah lengkungnya itu cuman merubah lengkung eh, beberapa sudut aja. Misalnya yang satu ini kita klik satu kali aja, terus kita gini. Nah, itu bisa berubah jadi kayak eh, seperempat dari lingkaran. Atau kita mau ubah dua-duanya nih. Dua, tinggal klik, terus pencet Shift di keyboard, terus klik lagi si lingkarannya, terus kayak gini. Jadi dengan direct selection tool ini sendiri, kita itu sebetulnya bisa membuat shape-shape baru gitu. Kita bisa ubah dan buat shape baru. Nah, itu tadi penjelasan dari yang eh, selection tool dan direct selection tool. Nah, kita akan langsung lanjut ke tool selanjutnya, yaitu adalah pen tool. Nah, pen tool ini sendiri merupakan tools yang mungkin banyak banget udah dikenal karena pen tool udah merupakan tools yang cukup terkenal juga, di Photoshop juga ada. Nah, jadi pen tool itu sebetulnya apa sih? Jadi pen tool itu merupakan tool yang berguna untuk membuat objek secara bebas dengan menghubungkan garis-garis atau pad yang terdiri dari titik-titik poin atau anchor point itu tadi. Jadi kita bisa membuat bentuk secara bebas dengan menggunakan poin dan juga anchor point dan juga pad. Nah, di menu toolnya ini kita juga nggak cuma ada pen tool juga, ada juga tool yang lain dengan klik kanan. Terus habis itu ada add anchor point tool, ada delete anchor point tool, dan anchor point tool. Nah, terus kita akan mencoba buat garis lurus terlebih dahulu. Nah, cara membuat garis lurus itu caranya dengan klik satu kali gini, terus habis itu kita arahin aja kemana aja sesuai kebutuhan kita, terus klik. Nah, udah kebentuk garis lurus. Kita buat lagi, klik, udah kebentuk lagi garis lurus. Nah, kita juga bisa tuh mau membuat garis lurus yang presisi, yang lurus banget gitu. Nah, yang tegak lurus gitu. Nah, kita bisa caranya dengan klik atau pencet Shift di keyboard. Nah, terus langsung klik aja, langsung lurus. Nah, dengan pencet Shift ini kita bisa membuat garis yang tegak lurus, entah itu horizontal atau vertikal, dan juga bisa dengan yang ini, sudut 45 derajat atau berapa ini, intinya hanya bisa horizontal atau miring ke diagonal dengan sudut yang segini, ataupun secara vertikal, kayak gitu. Nah, terus kalau membuat eh, garis lengkung itu gimana gitu? Nah, untuk membuat garis lengkung sendiri, caranya itu dengan ini. Klik lagi, seperti tadi kita buat garis lurus, terus kita
klik dan drag atau seret atau tekan lama, terus kita tarik, kita drag itu tadi kita seret gitu. Kita ulang lagi ya. Jadi caranya itu dengan klik lalu tekan lama terus kita seret. Jadi kita bisa membuat garis melengkung gitu. Nah, ada juga cara biar nanti garis melengkungnya itu lebih rapi lagi, lebih baik lagi, yaitu dengan cara ini. Pastikan kita langsung pencet shift ya. Kita pencet shift, terus klik, terus langsung tarik ke atas, terus kita arahin lagi, misalnya mau di sini. Ini ada garis bantu juga, nanti bisa lurus gitu. Nanti kita klik shift lagi, terus arahkan ke bawah. Nah, dengan gini nanti garis yang kita buat itu bakal lebih rapi. Nah, untuk memutus si apa namanya ini lang si garisnya ini sifatnya itu dengan klik F. Nanti ini langsung putus kayak gini. Nah, udah terputus gitu. Nah, kita juga bisa membuat bentuk nih. Itu kan tadi kita udah membuat garis lurus dan garis lengkung. Kita bisa buat bentuk juga dengan menggunakan pen tool. Nah, caranya itu yaitu dengan klik tadi pen toolnya atau dengan klik P gitu. Ini udah kita klik ya. Terus habis itu kita misalnya aku mau membuat garis lengkung atas dan juga bawahnya kayak segitiga gitu. Nah, di pen tool itu kita juga harus perhatiin nih bentuk dari kursornya itu. Kalau misalnya kita mau membuat masih belum membuat bentuk apapun, nanti kursornya itu bakal bentuk ada bintangnya kayak di kursor ini. Kita klik ini, kita klik yang tadi yang pakai shift, terus tarik, terus kita klik lagi shift, terus tarik ke bawah. Nah, ini tadi belum lurus, bentar. Ini kita klik ke bawah, ini udah. Nah, terus ini kan kita membuat garis lurus lagi ya, tapi ini kok masih melengkung gitu. Nah, kita itu bisa patahkan si garisnya. Jadi kita patahkan dengan cara klik aja anchor point-nya itu, klik sampai intinya sampai si kursornya itu berubah jadi ada kayak segitiga ke bawah gini di bawah situ terus kita klik gitu. Nanti itu udah putus. Nah, kita buat terus gini misal. Nah, kalau kita mau membuat shape kita itu harus menutup si bentuknya gitu. Atau biasanya itu disebut close path gitu. Kita klik aja langsung di ini. Jadi kita pertemukan si pad yang kita mau buat ini sama eh, pad atau anchor point yang awal tadi kita buat. Kita klik ini, nanti kursornya bakal ada lingkarannya kayak gitu, terus kita klik. Nah, udah jadi bentuk shape kayak gini. Gitu. Jadi kalau di pen tool tadi, kalau misalnya mau membuat garis lurus, tinggal klik-klik. Tapi kalau mau membuat garis lengkung harus diklik, terus kita tahan, kita drag atau kita seret. Nah, setelah kita tadi udah pen tool, kita akan lanjut ke tool selanjutnya yaitu adalah kurvatur tool. Nah, sebenarnya kurvatur tool ini nggak jauh beda. Kurvatur tool ini sebenarnya nggak jauh beda dengan pen tool. Cuman yang bedanya itu bagaimana kita membuat anchor dan juga eh, si pennya itu. Jadi sama-sama bisa membuat bentuk secara bebas, tapi lebih fokus ke garis lengkung. Jadi yang aku jelaskan tadi, bahwa kurvatur tool ini lebih cocok atau lebih mudah untuk membuat kurva halus tanpa perlu mengatur handle secara manual seperti yang ada tadi di pen tool. Kan pen tool ada handle-nya ya kalau membuat melengkung. Tapi kalau di kurvatur tool ini kita nggak perlu pakai handle. Jadi kita bisa langsung membuat kurva atau garis melengkung. Nah, ini cara menggunakannya itu tinggal klik gitu kan ya. Nanti kita klik lagi, ini masih lurus kan, tapi udah kelihatan di garis birunya itu akan melengkung. Kita coba lagi untuk buat garis melengkung kayak gini. Nah, nanti secara langsung si garisnya itu akan langsung jadi melengkung kayak gitu, kayak yang ada di contoh ini. Nah, terus di kurvatur tool ini kita tetap bisa juga membuat garis lurus gitu. Nah, contohnya aku akan contohin dengan membuat awan gitu. Nah, kita coba dulu, kita buat awan kayak gini. Nah, terus ini kan kalau di awan tuh ada sudut, sebelum ke melengkung lagi ada sudutnya. Nah, kalau kita mau membuat sudut tuh lancip, caranya itu adalah dengan klik 2 kali, kayak gini. Kita ulang lagi.
kita kan tadi udah klik satu lagi, buat melengkungnya satu lagi, terus di yang selanjutnya kita klik 2 kali, terus kita lanjutin lagi dengan buat lengkung. Nah, ini kan kita lanjut lagi. Nah, ini kan langsung si garisnya ini jadi buat sudut lancip kayak gitu. Kita buat lagi, kita buat lagi yang lancip, klik 2 kali, terus kita buat lagi, misalnya warnanya kita gini aja, terus ini juga kita klik 2 kali. Nah, ini kan jadi garis lurus. Nah, kita juga waktu kita sama seperti pentul tadi, jadi kita harus tutup padnya itu dengan mempertemukan si pad ini kursornya kita ini dengan si anchor point yang awal. Caranya itu kalau misalnya kita gini doang, bentar, ini doang, tuh langsung lurus gitu. Bisa gitu, atau misalnya 2 kali gitu nanti bisa melakukan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat balik lagi nih, misalnya aku mau buat si lancip ini jadi lengkung lagi, kita bisa dengan cara klik 2 kali lagi, jadi melengkung lagi. Sama juga kalau mau di lancipin lagi, klik 2 kali lagi, terus jadi lancip lagi. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan kurvatur tool. Jadi untuk membuat garis lurus atau sudut lancip dengan klik 2 kali, dan untuk yang lengkung tinggal klik 1 kali aja. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke praktek. Sebentar. Nah, kita akan langsung lanjut ke praktek. Nah, di praktek ini sendiri kita akan mencoba untuk praktek penggunaan pentul dan juga kurvatur dengan cara melakukan tracing atau mengikuti dari bentuk-bentuk dan gambar di bawah ini. Nah, teman-teman atau kakak semua bisa screenshot aja gambar ini. Terus nanti setelah ada di file Explorer, kita bisa copy terus paste. Nah, kita kembali lagi ke Adobe Illustrator-nya. Ini aku udah siapin file baru dengan ukuran 2160 kali 1080 atau 2:1 yang akan kita pakai buat latihan itu tadi. Nah, itu tadi kita masukin dulu filenya. Kita pakai copy, terus kita paste gitu, atau mau langsung di drag juga bisa. Ini udah ke paste ya. Kita copy-nya dari file Explorer, terus kita langsung tarik gitu. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya sama pakai selection tool. Nah, ini kan kelebihan ya bentuknya. Kita bisa crop gambarnya dengan klik kanan, terus crop image, karena ini gambar, terus ini langsung klik OK aja. Terus kita ubah kayak gini. Nah, ubah seperti ini. Kita klik enter. Nah, kita udah selesai ubah. Gini ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, biar nggak kemana-mana, kita kemarin juga udah belajar soal layer. Nah, biar si ininya nggak kemana-mana gitu, kita lock. Tapi kita mungkin kalau opacity-nya terlalu tinggi, kita kurangin dulu 50 di transparansi. Nah, terus kita buat layer baru di atas. Nah, kita lock layer yang bawah. Nah, di layer yang kedua ini kita akan pakai untuk tracing. Kita pakai buat shape-nya di layer yang kedua. Nah, kita akan coba praktek dulu dengan menggunakan eh, pen tool buat shape yang ini. Caranya itu gampang, yaitu dengan klik dulu, klik shift biar garisnya lurusnya rapi, klik shift lagi, klik lagi, terus shift lagi, klik lagi, sambil tahan shiftnya, klik lagi, terus pertemukan si padnya tadi dengan anchor point yang awal, terus klik, dan jadi. Nah, yang selanjutnya itu kita akan coba buat si pigment ini, gambar pigment ini pakai pen tool terlebih dahulu. Kita bisa mulai nih dari yang lancip dulu, mungkin dari yang kayak gini, gini, kita tarik, kita drag.
Terus kita drag gitu ya. Ini kita drag dulu. Ini kita masih bisa rapikan di direct selection tool. Misalnya kalau kurang sesuai. Hmm. Emang ya, kayak hasilnya sangat tidak rapi karena memang kalau kita mau pakai pentul itu kita juga harus sudah terbiasa sama terutama untuk yang buat melengkung itu kita sudah terbiasa. Nah, kalau aku sendiri biasanya lebih cenderung untuk bentuk yang pakai ada banyak melengkungnya itu aku pakai kurvatur tool karena dengan kurvatur tool itu tadi kita bisa membuat shape yang lebih buat garis lengkung yang lebih halus gitu. Contohnya ini kan titik klik dua karena lurus buat itu terus kita langsung gini tuh langsung gini langsung ini klik dua kali juga terus ini klik dua kali. Nah, kita bandingin dari yang shape itu tadi, yang ini pakai pen tool berantakan dan yang ini pakai curvature tool. Jadi karena kalau di Adobe Illustrator sendiri tuh mereka juga menyediakan tools-tools yang mempermudah gitu. Misalnya kesusahan pakai pen tool, mau buat melengkung kita bisa langsung pakai aja yang curvature tool gitu. Lebih mudah dan hasilnya juga jadi lebih halus. Nah, kalau misalnya contohnya yang eh, ini yang pohon ini kita bisa nih karena sama-sama tajam-tajam kita bisa pakai si pentul ini cocok pakai pentul gitu. Sebenarnya untuk yang melengkung bisa pakai yang tetap bisa pakai pentul cuman bakal lebih mudah kalau kita pakai kurvatur tool gitu. Tapi misalnya yang api ini kita bisa pakai kurvatur aja karena sebagian besar melengkung-melengkung kan ya gitu. Tapi kita juga bisa gitu. Kita coba aja semuanya dengan menggunakan pentul ataupun kurvatur tool gitu. Gini. Kalau misalnya daun ini juga kan melengkung, tapi ini masih bisa bagus juga kalau pakai pentul. Kita coba aja pakai pentul. Oke, kita klik gitu. Kita coba. Nah, kayak ini udah kebentukan ya. Jadi kita bisa tetap buat juga dengan pentul. Nah, kalau misalnya garis juga kita bisa tuh misalnya gini. Buat garis, ini kan garis. Nah, ini juga kita bisa mengatur struknya. Nanti akan aku jelasin di modul selanjutnya untuk lebih lanjutnya. Begini, terus kita ubah warna hitam, misal coba ini. Udah, udah garis gitu. Nah, untuk shape-shape yang lainnya, teman-teman dan kakak semua bisa langsung coba aja praktekin di Adobe Illustrator-nya. Gitu. Nah, untuk materi dari modul 3 itu mengenai pembuat garis dan juga bentuk, eh, itu cukup sekian. Nah, aku mau menyimpulkan terlebih dahulu. Kita tadi udah belajar mengenai tools yang bisa digunakan untuk membuat shape ataupun juga garis, yaitu ada shape tool, ada yang isinya ada rectangle tool, ellipse tool, ada rounded rectangle tool, ada star tool, dan juga polygon tool. Lalu juga ada shape builder tool yang dimana kita bisa buat shape atau bentuk yang kompleks dengan dari bentuk-bentuk shape sederhana terlebih dahulu. Lalu juga eh, ada dua tools yang penting juga, yaitu ada selection tool dan juga direct selection tool dalam membuat sebuah bentuk itu dua tools tadi itu penting juga. Lalu juga ada pen tool dan juga curvature tool yang bisa kita gunakan untuk membuat shape atau bentuk secara bebas. Yang pen tool tadi itu untuk garis lurus dan melengkung bisa, dan untuk curvature tool sendiri lebih dispesifikkan untuk membuat yang melengkung. Jadi kita tetap dengan tools-tools tadi itu kita bisa membuat shape sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itu tadi materi untuk modul 3. Eh, Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga ini bisa juga dipraktekkan dan menjadi bahan latihan
Oleh sebab itu, sekian untuk materi modul 3 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.